adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Pelukan yang Hangat, karya Steve Smallman, yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Adik-adik, kira-kira pelukan hangat dari siapa ya? Dan apa yang terjadi? Penasaran? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Pada satu hari terdingin di musim salju, Rupert sedang berada di pegunungan mencari kayu bakar. Tangannya menjadi biru, hidungnya berwarna ungu, dan ia belum juga menemukan satupun batang kayu. Tiba-tiba ia melihat sebuah gua. Sepertinya hangat di sana, pikirnya. Mungkin di sana ada api unggun. Lalu ia masuk ke dalam. Ternyata bukan api unggun. Ada sebutir telur emas besar. Telur itu sangat panas. Sepanas air mendidih. Rupert mengambil telur itu dan merasakan hangatnya menyebar dari hidung hingga kaki. Enak sekali, katanya. Tiba-tiba, ia teringat ibu dan ayahnya di rumah mereka yang dingin. Ia membawa telur itu dengan keranjang dan bergegas pulang. "Lihat apa yang kutemukan," seru Rupert. "Apa itu?" tanya ibu. "Hangat," seru ayah. Ayah tersenyum untuk pertama kalinya dalam minggu itu. Tapi kemudian telur itu menetas dan keluarlah bayi naga api. "Wow!" seru Rupert. "Oh!" seru ibu. Tidak, Pekik ayah. "Tidak boleh ada naga. Mereka hanya membawa masalah. Kamu harus mengembalikannya sekarang juga." Bayi naga itu mengedipkan mata dan terisak. Ia mulai menangis. "Shh, Rupert, jangan menangis." Lalu Rupert memberikan naga kecil sebuah pelukan erat. "Oh, dia sehangat roti panggang," seru Rupert. "Cobalah, Bu." Lalu ibu memeluk bayi naga. Bahkan ayah pun memeluknya. "Bolehkah kita memeliharanya ya?" tanya Rupert. "Kita bisa memanggilnya Crampet." Sepanjang musim dingin, Crampet si naga menjaga seluruh keluarga tetap hangat dan nyaman. Ia mengeringkan cucian. Ia menghangatkan tempat tidur. Bahkan ia bisa memanggang roti. Pelukannya adalah yang terbaik. Kemana Rupert pergi, Crampet selalu bersamanya. Kecuali saat mandi di malam hari. Rupert benci mandi di malam hari. Airnya dingin dan ibu mengharuskan Rupert membersihkan belakang telinganya yang kotor. Crampet takut pada air. Jadi, ia bersembunyi di balik sofa. Ia membuat suara-suara aneh sampai Rupert selesai mandi. Lalu ia memeluknya hingga Rupert merasa hangat. Musim dingin berganti menjadi musim semi. Salju mulai mencair. Bunga-bunga bermekaran dan Crampet pun mulai tumbuh besar. Semakin ia besar, ia semakin panas. "Panas sekali di sini," keluh ayah.
Pergi! Pergi, Krampet! Krampet menghampiri ibu untuk memeluknya. Aduh! Teriak ibu. Kamu terlalu panas! Rupert memeluk Krampet, tapi tidak hangat dan nyaman lagi. Semua menjadi sangat panas. Suatu hari, Krampet menghanguskan roti dan cucian, serta membakar sprei terbaik milik ibu. Cukup sudah! Teriak ibu dan ayah. Krampet harus pergi! Keesokan pagi, Rupert dan Krampet pergi ke atas gunung. Krampet sudah semakin panas hingga jejak kakinya menghanguskan rumput. Meskipun Rupert memakai sarung tangan, tapi jari-jari tangannya masih terasa panas saat Krampet menggenggamnya. Ketika tiba di jembatan, Krampet melihat air. Karena takut, Krampet memegang tangan Rupert lebih erat. Krampet tergelincir ke belakang dan jatuh ke dalam air. Krampet! Teriak Rupert, tetapi Krampet menghilang ke dalam arus. Rupert melompat untuk menyelamatkannya dari air pegunungan yang dingin. Ternyata airnya tidak dingin, tetapi terasa hangat. Rupert menemukan Krampet sedang bermain air sambil tertawa. Rupert memeluknya erat. Krampet tidak panas lagi, tetapi hangat. Air dingin mengurangi panas Krampet. Wah, ini lebih baik, kata Rupert. Ayo pulang ke rumah. Sejak hari itu, Krampet si naga hidup bahagia bersama Rupert dan keluarganya. Setiap Krampet terlalu panas untuk dipeluk, ia masuk ke dalam air. Sekian cerita dari Pelukan yang Hangat. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.